Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdika Eka Putri. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi tahun 2019 dengan nomor induk mahasiswa 87203191500045. Di sini saya akan memaparkan tentang ekonomi kreatif untuk memenuhi tugas tengah semester saya dengan mata kuliah Kreativitas dan Inovasi dengan dosen pengampu Yoyo Purnomo, MPD. Mari disimak. Dalam era digital saat ini, kata ekonomi kreatif atau yang biasa disingkat dengan ekraf mungkin sudah tidak asing di telinga. Berbagai bisnis dijalankan dengan mengutamakan konsep kreatif, sehingga tidak saja memudahkan masyarakat, tapi juga mengintensifkan kreativitas. Seiring berjalannya waktu, perkembangan bidang ekonomi pada akhirnya sampai di taraf ekonomi kreatif, di mana kreativitas menjadi hal yang utama dalam mengembangkan ekonomi, apalagi jika mengingat keadaan saat ini di mana kita masih melawan pandemi. Tentunya kreativitas dan inovasi-inovasi barulah yang harus terus bertambah, mengingat kita semua harus menyesuaikan hidup dengan keadaan. Apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan ide, kreativitas, serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ekonomi kreatif merupakan gabungan dua kata yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Ekonomi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Sementara kreatif merupakan kemampuan dalam memiliki daya cipta serta kemampuan untuk menciptakan. Dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan proses perekonomian yang mengutamakan nilai kreativitas. Pengertian ekonomi kreatif menurut para ahli. Menurut Simatupang, ekonomi kreatif diartikan sebagai industri yang berfokus pada kreasi dan eksploitasi karya kepemilikan intelektual seperti seni, film, permain atau desain fashion, dan termasuk layanan kreatif antar perusahaan seperti iklan. Dan menurut Hawkwigs, ekonomi kreatif terdiri dari periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fashion, film, musik, seni pertunjukan, perangkat lunak, mainan, dan permainan, televisi, radio, dan permainan video. Ciri-ciri ekonomi kreatif. Di dalam bidang ekonomi kreatif terdapat beberapa ciri yang dapat menggambarkan seperti apa sektor ekonomi kreatif tersebut. Berikut adalah ciri-ciri utama dari ekonomi kreatif. Yang pertama, memiliki kreasi intelektual. Ciri-ciri ekonomi kreatif yang pertama ialah memiliki kreasi intelektual. Kreasi intelektual yang dimaksud ialah sangat dibutuhkannya kreativitas serta keahlian lainnya dalam masing-masing jenis sektor. Yang kedua, mudah diganti. Mudah diganti yang dimaksud ialah satu jenis inovasi dalam bidang ekonomi kreatif harus selalu dikembangkan sesuai dengan ekonomi. Yang ketiga, ada distribusi secara langsung dan tidak langsung. Adanya distribusi secara langsung dan tidak langsung menjadi salah satu ciri suatu ekonomi kreatif. Pasalnya hal tersebut didasarkan pada kebijakan yang di dalam perusahaan serta dengan memperhatikan kebutuhan konsumen. Yang keempat, memerlukan kerjasama merupakan hal penting yang selalu hadir dalam setiap bidang pekerjaan. Yang kelima, ada berbasis pada ide. Ide merupakan hal utama yang harus disiapkan dalam bidang ekonomi kreatif. Yang keenam, tidak memiliki batasan. Tidak memiliki batasan dalam bidang ekonomi kreatif dapat diartikan bahwa inovasi dan kreatif dari setiap orang yang terlibat dalam menciptakan suatu produk di dalam tersebut tidak memiliki batasan yang pasti. Dan di sini ada jenis-jenis bidang ekonomi kreatif. Yang pertama ada periklanan, kedua pasar seni, ketiga kerajinan, keempat arsitektur, kelima desain, keenam model, dan ketujuh perfilman, fotografi, video. 8 game interaktif, 9 industri musik, 10 seni drama, dan penerbitan dan percetakan, dan masih banyak yang lainnya.
Dan selanjutnya ada manfaat ekonomi kreatif. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru. Hadirnya ekonomi kreatif tidak hanya berpengaruh terhadap perkembangan inovasi dan segi kreativitas masyarakat saja, namun juga menjadi pembukaan jalan untuk lapang pekerjaan baru. Semakin banyak inovasi dan kreatif dari orang-orang yang membuat bisnis, maka akan semakin banyak juga produk-produk baru yang akan dihasilkan. Yang kedua, ada mendorong masyarakat jadi lebih kreatif. Kreativitas seorang akan semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dengan adanya perkembangan tersebut, maka seseorang juga akan merasa dituntut menjadi lebih kreatif sehingga memiliki ide-ide baru. Dan yang ketiga, meningkatkan inovasi di berbagai bidang. Dengan munculnya ide-ide yang baru dan tidak terbatas, masyarakat juga akan semakin mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan terus meningkatkan inovasi di berbagai bidang, peningkatan inovasi di berbagai bidang industri juga secara tidak langsung akan meningkatkan pemberatan ekonomi di berbagai bidang. Yang keempat, ada menciptakan kompetisi bisnis yang sehat. Terciptanya kompetisi bisnis yang sehat merupakan salah satu manfaat dari hadirnya ekonomi kreatif. Dampak positif ini hadir karena dengan munculnya inovasi-inovasi yang beragam tersebut, manusia akan saling tolong-menolong. Yang kelima, ada mengurangi angka pengangguran nih. Bidang ekonomi kreatif dapat mengurangi angka pengangguran karena seiring berjalannya waktu sektor-sektor industri, ekonomi kreatif juga akan terus berkembang dan akan semakin banyak membutuhkan sumber-sumber daya manusia. Hal itu juga nantinya dapat mengurangi angka pengangguran loh. Baik, kita udah sampai kesimpulan dengan munculnya ide-ide serta inovasi baru, maka hal itu akan memudahkan masyarakat mulai dari memenuhi kebutuhan, mempermudah pekerjaan, hingga menciptakan lapangan pekerja bagi mereka yang membutuhkan. Dari penjelasan-penjelasan di atas juga dapat mengetahui lebih dalam bagaimana ekonomi kreatif sangat berpengaruh tidak hanya bagi kehidupan masyarakat namun juga bagi negara. Dengan mempelajari banyak hal mengenai ekonomi kreatif, kita juga dapat terinspirasi nih untuk memulai bisnis dengan mengandalkan inovasi dan kreativitas kita. Untuk memulai usaha atau bisnis dengan mengutamakan nilai kreativitas seperti telah dibahas pada penjelasannya, mendapatkan inovasi yang lebih lengkap melalui buku yang membahas bidang ekonomi kreatif. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.